melanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Demi Pristivona. Kepada Ibu Demi Pristivona kami persilahkan. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Bapak Ibu, salam inovatif. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dapat menghadiri virtual meeting yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal ini berkaitan sekali dengan inovasi yang akan kita ikutkan di dalam lomba tingkat nasional, di mana dibalut dalam suatu nama IGA, yaitu Innovative Government Award 2022. Adapun monggo Bu Ima di share screen untuk PPT-nya. Bapak Ibu, kemarin saya dan Pak Susilo, wakil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, diundang hadir di Litbang, tepatnya di kantor BKPSDM Kabupaten Malang. Di antaranya adalah coaching klinik tentang pemenuhan indikator apa yang harus kita siapkan nantinya agar inovasi kita masuk dalam daftar inovasi nasional yang mewakili Kabupaten Malang. Tentu saja kemarin dari Dinas Pendidikan 2 orang, saya sama Pak Susilo, yang lainnya ada dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo dan sebagainya yang ada di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Malang. Inovasi-inovasi tersebut nantinya akan dimasukkan dalam link madani yang sudah di-share di WAG. Adapun pengertian dari Innovative Government Award ini adalah bagaimana kita berkontribusi kepada Kabupaten Malang, khususnya Dinas Pendidikan, untuk nantinya bisa masuk dalam daftar yang akan di-SK-kan oleh Bupati Malang. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi beberapa inovasi. Yang dimaksudkan dengan indeks, pengertiannya adalah seperangkat variabel pengukur yang dapat memberitahukan perubahan, karena kita namanya inovasi ya Bapak Ibu, itu adanya perubahan-perubahan signifikan di era digitalisasi atau cybergogi. Tentu saja nanti yang belum mengarah ke digitalisasi, kita upayakan agar menjadi karya digital. Itu menjadi parameter nanti dijelaskan. Kemudian hal itu juga merupakan karakteristik suatu kegiatan pada kurun waktu tertentu. Yang diukur untuk IGA 2022 ini adalah karya Bapak Ibu yang masuk di tahun 2020 dan 2021. Itu nanti kalau misalkan Bapak Ibu tahunnya masih belum pas, kita coba benahi untuk agar inovasi tersebut nantinya bisa masuk di tahun 2020-2021. Kemudian tujuan dari indeks IGA adalah untuk mengukur secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat perubahan terhadap 2 atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan juga poinnya di belakang. Kegunaannya IGA ini adalah sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi terjadinya perubahan karakteristik terhadap variabel atau tren suatu kegiatan. Kalau karya Bapak itu atau Bapak Ibu itu spektakuler, kemudian sudah go nasional, itu akan sangat-sangat membantu di dalam mengisi indikator. Next Bu Ima. Bapak Ibu sudah memasukkan data-data inovasi kemarin, akan kita tindak lanjuti dengan adanya coaching klinik berupa webinar ini. Ini adalah dasar hukumnya ya. Nanti next Bu Ima, nggak apa-apa langsung ke dasar hukum. Nanti kita langsung pada indikatornya. Next Bu Ima. Nah, itu dasar hukum adanya inovasi. Indeks inovasi daerah tadi sudah kita jelaskan di depan bahwa ini adalah sebenarnya urusannya daerah. Nah, kita kan masuk dalam Kabupaten Malang nih Bapak Ibu. Jadi kontribusi dari Bapak Ibu peserta akan sangat membantu proses pemenuhan indikator nantinya. Kalau tim itu lebih dari 30
berinovasi itu akan membawa dampak terhadap penilaian dan parameter. Nantinya ada satu poin kita jelaskan satu-satu di belakang. Oleh sebab itu kita perbanyak undangan, tidak hanya cukup yang tertera di dalam surat undangan resmi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, tapi kita zoom out, kita perluas ke dalam undangan. Kalau nggak salah saya share-nya ke calon guru penggerak angkatan 5. Karena insya Allah Bapak Ibu guru nanti juga akan kita masukkan tim agar supaya nantinya bisa berkontribusi aktif. Nama-nama Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan SK tim dan juga SK inovasi. Untuk sementara nanti Bapak Ibu bisa akses inovasi apa yang sudah masuk. Jauh hari saya sudah share tentang link yang diberikan oleh Dinas Pendidikan agar kita mengisi itu ada batas waktunya. Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya dari kepala sekolah tentang link itu. Kemudian ada perpanjangan juga waktu itu. Tapi jangan patah semangat yang belum masuk. Barangkali nanti Pak Susilo bisa menjelaskan apakah inovasi itu bisa menyusul atau dan sebagainya. Next Bu Ima. Ini adalah pengantar yang saya sampaikan di depan ini nanti untuk membawa Bapak Ibu semua ke dalam indikator apa yang dibutuhkan agar inovasi Bapak Ibu bisa di-SK-kan dan bisa masuk dalam Innovation Government Award. Maksudnya yaitu mendorong kompetisi positif. Nah, kita semua digiring dalam kompetisi positif Bapak Ibu antar pemerintah provinsi dan kabupaten penyelenggara pemerintah daerah secara nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan kita. Kalau kita guru ya kepada peserta didik atau masyarakat. Kalau itu berada di struktural ya langsung ke public service dan sebagainya. Tujuan dari IGA adalah memotivasi pemerintah provinsi atau daerah kota kabupaten untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita mengabdi, bangga mengabdi kepada bangsa. Intinya seperti itu. Kemudian daerah-daerah yang kurang berinovasi akan diberikan stimulus agar juga ke depannya di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih inovatif. Demikian. Yang kedua adalah mendorong penerapan good governance. Tentu saja kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus totalitas dalam menjembatani masukan-masukan dari khalayak yang ada di luar sana, baik itu di pendidikan maupun nanti kalau Bapak Ibu berurusan dengan orang lain di bidang lain. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila ada masyarakat yang ingin berinovasi, kita adalah fasilitator dan jembatannya. Misalkan karena kita orang pendidikan, inovasinya berasal dari wali murid, dari komite, dari stakeholder di luar sana, memberi masukan inovasi kepada kita, kita bisa juga untuk memfasilitasinya. Tentu saja bersama Litbang. Kemarin waktu kita bicara dengan Litbang itu, bahkan di Kabupaten Malang, akan juga segera diadakan HKI, hak kekayaan intelektual. Kalau Bapak Ibu punya inovasi yang ingin mendapatkan lisensi, insya Allah ke depannya Balitbank atau Badan Inovasi yang ada di pemerintah Kabupaten Malang akan juga menjembatani hal itu. Kemudian berikutnya tujuan yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah. Jadi nanti akumulasi Bapak Ibu. Dari Dinas Pendidikan kirim karya apa, dari Bapak Ibu dasarnya dan juga dari operator yang ada di kabupaten atau di Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pariwisata, inovasinya apa nih? Dari Dinas Kominfo, inovasinya apa yang ada di Kabupaten Malang, direkapitulasi jadi satu di Balitbank, mana yang akan lolos itu di SK-kan. Kemudian nanti baru dikirim ke Kemendagri ya Pak ya, seperti itu. Nah, tujuannya lagi dan lagi adalah berpusat kepada masyarakat, baik itu masyarakat pendidikan maupun masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dari kita sebagai abdi negara. Next Bu Ima. Bapak Ibu sekalian, adapun persyaratan umum dan
Dan khusus pengisian indeks inovasi daerah itu ada beberapa, nanti Bapak Ibu bisa membacanya satu persatu. Nah, kemudian next Bu Ima, tidak perlu saya bacakan ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan agar kita mendapatkan esensinya. Nah, nanti apa saja variabelnya? Kalau satuan pemerintahan daerah itu 40%. Kemudian kalau satuan inovasi, misalkan saya dari SD Negeri 9 Sumber Pucung punya satu inovasi, itu kontribusinya adalah 60% dalam penilaian. Variabelnya yaitu institusi, sumber daya manusianya yaitu tim. Jadi misalkan saya nanti punya sebuah karya namanya PHCN Learning Strategy, Peergogi, Utagogi, Cybergogi, dan Neuroscience yang sudah saya bangun nasional kemarin, dan kebetulan saya dan Bu Ima couple, dan kita mendapatkan sertifikat sebagai pemateri nasional Kemdikbudristek, itu akan saya bawa di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sumber daya manusia yang saya libatkan itu tidak hanya 1-2, lebih dari 30 orang, makanya kemarin saya di Guru Penggerak, ayo coba Bapak Ibu ikut kita dulu tentang tim inovasi. Nanti nama Bapak Ibu akan tertera di tim saya. Nah, itu akan mendapatkan parameter atau poin yang tinggi. Karena parameter dari inovasi ini adalah 1, 2, dan 3. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian jumlah inovasi, ekosistem inovasi dan kajian. Nah, banyaknya inovasi secara kuantitatif yang mengarah ke digitalisasi, walaupun karya Bapak Ibu itu luring, tapi nanti bisa kita atur bagaimana agar menjadi digital, nanti ada contoh-contoh di belakang. Nah, itu akan mendapatkan poin juga tersendiri tentang kuantitatif atau jumlahnya. Kemudian satuan inovasi, infrastruktur, sarana prasarana, anggaran, RKAS yang mendukung program-program Bapak Ibu itu, mana nanti yang nyerempet-nyerempet ke arah inovasi Bapak Ibu seperti penyediaan LED, kemudian juga penyediaan Starpras yang lain yang dibutuhkan dalam inovasi Bapak Ibu, itu harus termaktub di dalam RKAS kalau kita di satuan pendidikan. Kalau di dinas tentunya nanti ada Pak Susilo ya yang berkompeten untuk menjelaskan. Kemudian output pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita berinovasi, tentu saja outputnya juga harus bisa dirasakan orang banyak. Kalau kemarin kita di P4 TKTK dan PLB Kemdikbudristek itu sekitar 7.000 atau 8.000 peserta yang dari nasional ya, dari seluruh provinsi, itu insya Allah terimbas atau terdampak. Kemudian kecepatan bisnis proses, maksudnya kecepatan inovasinya, karena kita kan PJJ, ada yang semi blended learning dan sebagainya itu, kalau itu bisa diaplikasikan di institusi lain, itu akan luar biasa nilainya nantinya juga Bapak Ibu. Jadi kebermanfaatan tentang inovasi itu sendiri juga harus membawa dampak yang masif dan positif. Kemudian kecanggihan produk. Nah, kalau kemarin Bu Ima dengan game botball-nya sampai tembus ke nasional, itu adalah suatu produk yang bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu karena ini ranahnya ranah pendidikan. Jadi itu akan membawa dampak tentang bagaimana pembelajaran atau kita pelayanan terhadap peserta didik. Demikian. Kemudian hasil kreatif. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Karena kita akan mengacu pada profil pelajar Pancasila, tentunya creativity menjadi acuan utama di dalam kita berinovasi. Kalau kita semakin kreatif, semakin beda dan semakin bisa bermanfaat untuk orang lain, aneh tapi yang bermanfaat, kenapa tidak kita lebih berkreatif? Tidak harus sama, tapi justru beda, tapi beda yang berkualitas. Dari segi value juga kita juga harus punya kebermanfaatan yang tinggi untuk bisa ditiru atau direplikasi nantinya. Nah, itu ada 36 indikator indeks inovasi daerah, nanti yang lainnya dipenuhi oleh Dinas Pendidikan. Kalau kita, Bapak Ibu Guru cukup pada inovasinya. Next, Bu Ima. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, selain acara ini webinar, karena ini dulu, nanti baru insya Allah nanti kedepannya kalau disetujui oleh atasan atau Bapak Kepala Dinas, kita akan adakan coaching klinik kayak Litbang kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tatap muka, langsung mengisi indikator-indikatornya, sehingga kekurangan-kekurangan dari indikator itu bisa kita penuhi ada jangka waktu. Jadi tidak mepet dengan deadline 3 itu sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Madani ya Pak. Nanti dijelaskan Pak Susilo. Kemudian ini adalah pengisian profil inovasi daerah. Yang pertama adalah nama inovasi. Tahapan inovasi itu nanti oleh Pak Susilo. Nanti ada beberapa Bapak Ibu yang akan dijelaskan juga tentang SK. SK itu adalah SK inovasi. Jadi kita dibuatkan SK dari Dinas Pendidikan dulu. Kemudian ada lampiran-lampiran inovasi kita. Kemudian nanti dimasukkan ke Litbang.
baru indikatornya kita penuhi ya Pak Susilo, terus kemudian nanti baru SK Bupati lampirkan ke dalam, ini harus ada soalnya, SK dari Bupati dan SK dari kepala dinas kita itu harus ada, tapi yang kuat SK Bupati ya Pak. Kemarin kita sudah mengarah ke sana, nanti yang misalkan masuk 2022 akan direvisi oleh Pak Susilo dan panjenengan semuanya tentunya. Kerjasama tim, soliditas dan sinergitas serta kolaborasi yang luar biasa sangat kita perlukan nantinya, karena kita adalah kerja tim, jadinya kalau ada yang tidak punya kompeten satu hal, bisa kita tambal sulam dengan panjenengan semua. Saya yakin Bapak Ibu yang diundang di sini maupun yang di luar perundang itu adalah Bapak Ibu yang spektakuler karyanya. Saya tahu itu sudah banyak sekali Kabupaten Malang yang juga go nasional. Kemudian inovasi dan jenis inovasinya Bapak Ibu sudah menjadi bahan makanan sehari-hari ini Bapak Ibu guru sudah mencoba dan seperti itu. Kemudian juga waktu uji cobanya tadi saya tekankan lagi 2020-2021. Kemudian tujuan inovasi daerah ada tadi ya sudah. Kemudian profil bisnis itu jika misalkan Bapak Ibu nanti membuat aplikasi di Play Store dan sebagainya itu bisa Bapak Ibu juga me-upload di sini. Demikian Bu Ima, apa sudah sampai ke bagan-bagan Bu Ima? Next Bu Ima. Nah Bapak Ibu, nah ini nanti kita akan masuk ke parameter. Ada parameter 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Pak Susilo. Poin 1 sampai 8-nya langsung masuk ke Madani mungkin untuk mempersingkat waktu dan lebih efektif. Kemudian nanti baru ke poin 9 dan seterusnya kembali ke saya. Saya serahkan ke moderator Bu Ima, monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Demi yang telah memaparkan tentang sosialisasinya. Semoga Bapak Ibu tahu ya apa artinya IGA dan bagaimana nanti cara implementasinya. Dan sekarang kita akan menyambut narasumber yang kedua, pemateri kedua yaitu dari Bapak Susilo. Kepada Bapak Susilo kami persilahkan. Halo, apakah ada Bapak Susilo? Halo Bapak Susilo. Sepertinya mungkin masih ada terkendala teknis ya Bapak Susilo. Mungkin atau dijelaskan dulu kepada Ibu Demi Pristivona dulu untuk pemaparan materi selanjutnya. Nanti Bapak Susilo bisa di calling selanjutnya. Bu Ima, Pak Susilo keluar tadi, tolong di lagi itu kayaknya masuk lagi Bu Ima, ada kendala. Bapak Ibu mohon maaf seperti ini ya, memang kalau kita webinar nanti mudah-mudahan untuk coaching kliniknya kita luring karena kita satu kabupaten, jadi biar kita bisa langsung tatap muka dan bisa sharing ya Bu, learning and sharing bersama, nanti kita saling mengisi apa kekurangan-kekurangan agar cepat segera selesai dan Bapak Ibu bisa beraktivitas. Tapi santai aja Bapak Ibu, nanti bisa kok semuanya kita atasi, saya yakin. Ya Bu Ima, berarti saya tak masuk langsung ke ininya saja. Kemudian tolong Bu Ima, ini tata cara Bapak Ibu, nanti Bu Ima akan menjelaskan membuat share screen ya, tentang masuk ke Madani dulu. Monggo Bu Ima. Linknya sudah kita masukkan ke WAG kemarin, nanti Bapak Ibu yang belum, monggo bisa juga mengaksesnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Ima? Baik. Kalau gitu saya balik nggak apa-apa ya dari saya dulu, karena kalau untuk punya dinas yang kompeten menjelaskan itu nanti Pak Susilo. Nah Bu Ima langsung ke poin 20. Ke poin 20 yang PHCN Learning Strategi. Oke, siap. Klik di situ, terus langsung masuk ke parameter. Bu, mungkin ada mungkin ada ini dulu Bu, pengantar biar Bapak Ibu ini tahu apa namanya link Madani ini seperti apa gitu Bu. Kemarin sudah kita share Bu Ima di grup inovasi tentang link Madani itu, mungkin Bu Ima bisa mulai dari awal Bu Ima. Nanti kita bagikan
Jangan dulu Bu Ima ya. Ya. Nanti soalnya itu pas dinas kita harus izin dulu. Langsung aja Bu Ima, nggak apa-apa. Bapak Ibu di Madani itu kalau memang nanti kita diberi akses untuk masuk, password dan ID-nya baru nanti kita ulang untuk masuk ya Bu Ima. Nanti password dan ID itu miliknya dinas, karena kebetulan saya dan Bu Ima yang diberi hak untuk masuk. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan juga beri hak yang sama, baru kita share ya Bu Ima ya, kayak gitu kayaknya ya. Kemarin Bapak Ibu sudah direkrut tentang nama-nama inovasi. Nah, ada 57 inovasi yang sudah masuk. Nanti kalau misalkan katanya orang Litbang kemarin, misalkan nanti terkikis oleh adanya indikator yang tidak lengkap, misalkan Bapak Ibu nih, oh saya kok nggak digital, saya bingung nih mau digitalisasinya waktunya mepet, misalkan, ayolah Bapak Ibu kita kerja keras agak aneh. Nah itu mungkin akan terkikisnya di sana karena tidak terpenuhinya indikator. Akan tapi kita harapkan Bapak Ibu semua tetap bisa memenuhi indikator dengan tim kita ini. Nanti saling membantu di sini kita perannya. Oh misalkan nih punya saya kebetulan ini digital. Kemarin belum digital semua Bapak Ibu. Ada 7 apa 9 inovasi SD Negeri 9, tapi digitalisasinya atau cyberteknologinya masih 3. Nanti saya beri contoh bagaimana saya mendigitalkan yang tidak digital tadi. Nah, yang pertama ini sebagai contoh adalah PHCN Learning Strategy. Nah, itu adalah karya saya, utamanya pribadi ya, awalnya Bapak Ibu, dan itu masuk ke GTK Dikdas dan juga P4TK PLB Kemdikbudristek. Disitulah awal kita go nasional. Karya kita, artikel kita, ulasan kita masukkan, kok kemudian kita masuk nominasi. Dan kemudian diundang menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik dan mendapatkan sertifikat pemateri nasional. Kebetulan saya couple sama Bu Ima, tapi judulnya beda, tapi inovasinya hampir mendekati keduanya karena pendekatannya hampir sama. Nah itu PHCN Learning Strategi, saya mengambil digital karena di sana saya mengedepankan literasi digital atau cybergogi. P-nya adalah peergogi. Pada saat kita PJJ tentu saja ada latar belakang kenapa menggunakan ini. Peergogi pada saat kita cybergogi atau PJJ kan kurang Bapak Ibu kerjasamanya anak-anak. Akhirnya kita buatlah peergogi atau kerjasama. Bagaimana stimulus seorang guru agar peserta didiknya itu mampu bekerja sama walaupun dalam PJJ atau BDR. Nah, kreativitas kita ditantang tuh di sana Bapak Ibu. Kemudian hanya adalah yutagogi. Bagaimana seorang guru menimbulkan self-directing atau inner motivation peserta didik pada saat PJJ yang rentan terhadap learning loss. Nah, kan yang mengerjakan tugas muridnya waktu itu. Nah, kemudian kita harus membuat stimulus nih agar anak-anak tergerak. Kemudian C-nya adalah cybergogi, yaitu mengasah bagaimana keterampilan berdigitalisasi peserta didik. Saya minta anak-anak membuat komik pembelajaran dari fotonya sendiri, menyimak YouTube, Zoom meeting, Gmeet mungkin Bapak Ibu, Quizzes, kemudian juga yang lainnya game edukasi dan sebagainya. Itu adalah cybergogi. Kemudian kita masuk ke parameter nih Bapak Ibu, langsung ke 1 ya. Kalau saya mengambil satu contoh, ini contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa menguraikan untuk inovasi Bapak Ibu. Dan yang belum memasukkan inovasi, nanti tolong berhubungan sama Pak Susilo, karena SK Bupatinya juga belum turun, apakah nanti bisa menjadikan susulan, kalau sudah mempunyai gambaran dari saya, dan silahkan. Regulasi yang pertama, itu parameternya Bapak Ibu, ada bobot, nilai, dan skor. Regulasi kan nama-nama inovasi yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi daerah. Contoh, dokumen SK. Nah, SK nanti selain SK dari Dinas Pendidikan, kita akan memperoleh SK dari Bupati Malang. Nah, ini ada nilai 1, SK-nya Kepala Perangkat Daerah. Tentu saja nanti ini Pak Susilo ini yang menerbitkan proposalnya, kemudian kita menunggu hasilnya. Kemudian nilai 2, SK Kepala Daerah. Kemudian yang nomor 3, Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah. Kalau sudah dibentuk PDF, nanti kita dapatnya dari Pak Susilo, kita upload di sini. Bobotnya 4. Kalau kita bisa maksimal, skor kita juga akan 4 di sini Bapak Ibu ya. Upload file itu Bu Ima ya.
Sekarang poin 2 Bu Ima, naik sedikit Bu Ima. Nah, dari situ dulu ya Bapak Ibu. Dari mana SK itu? Dari kemarin yang kita memasukkan itu, nanti Pak Susilo akan memasukkan ke Litbang, dan sudah kayaknya, tapi ada beberapa revisi dan tambahan. Kalau Bapak Ibu mungkin mau menambah, apakah bisa apa tidak, nanti Pak Susilo. Kemudian yang kedua, jumlah SDM. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat di dalam inovasi Bapak Ibu. Karena kita nggak, kalau kemarin Pak Susilo mengusulkan satu kesatuan, terus ada lampiran nama-nama inovasi, tapi pihak Litbang meminta per inovasi. Jadi saya inovasi 9, saya juga harus memenuhi indikator ke-9 inovasi saya. Ini kita bedah satu-satu, tentang satu dulu ya Bapak Ibu, tentang inovasi yang nomor 1. Kemudian jumlah SDM yang terlibat. Kalau saya kemarin hanya melibatkan saya, teman-teman guru di sekolah saya, dan Bu Ima, ternyata masih kurang. Parameternya belum 3. Jadi saya minta calon guru penggerak angkatan 5 kemarin untuk masuk tim saya. Dan nanti jadi tim Kabupaten Malang, jika Bapak Ibu bersedia. Makanya kemarin kalau ada pertanyaan, nanti di sini ini tempatnya. Kalau saya menjelaskan, mungkin Bapak Ibu di grup WA kurang efektif menurut saya. Jadi kalau lewat webinar dan coaching klinik, kita akan sharing session nanti di sini. Nah, apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu akan coba kita jawab dengan apa yang kita dapatkan dari Litbang kemarin. Kalau jumlah sumber daya manusia yang menciptakan inovasi itu lebih dari 30, parameternya akan 3. Jadi kalau kita bisa 30 lebih, kenapa tidak? Kayak gitu loh. 100 pun juga nggak masalah. Itu justru lebih baik. Terutama yang lingkup Kabupaten Malang, Bu, timnya. Nanti nama Bapak Ibu cukup saya masukkan ke dalam inovasi saya yang poin 20, dan Bapak Ibu akan menerima SK itu. Tapi sementara masih ikut inovasi saya. Nanti Bapak Ibu mau punya inovasi lagi, saya diajak timnya Bapak Ibu, saya juga berkenan gitu loh. Bu Ima, semua yang ada di sini dimasukkan tim jenengan. Nah, begitu kita akan saling mengisi nantinya di situ. Walaupun mungkin yang kerjaannya beberapa orang, dalam arti yang efektif melakukan inovasi itu adalah orang-orang terdekat kita, kalau timnya itu dapat SK kan itu sudah kuat Bapak Ibu. Nah itu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Susila belum masuk ya Bu Ima ya. Nanti ya, filenya kita lanjut Pak Susila ya. Saya batasi sampai SK tim. Jadi nanti ada SK per inovasi yang bentuknya rekapitulasi dari Bupati, yang satunya SK tim. Jadi Bapak Ibu dibuatkan SK nanti oleh tim. Silakan saya dilanjut Pak Susila aja dulu Bu. Baik. Bapak Susila, apakah sudah siap Bapak Susila? Halo, Bapak Susilo. Bilang lagi Pak Susilo. Ya. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Susilo. Iya Bu, saya sudah siap. Baik, Bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan indikator dari inovasi Bapak Ibu sekarang. Pak Susilo, suaranya kurang bisa diakses, mungkin maskernya bisa. Baik. Jadi begini Ibu, Bapak Ibu ya, inovasi sudah masuk SK itu sudah saya tuliskan di aplikasi madani.malangkap.go.id gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses situs ini ya. Nanti password sama username nanti akan kami kirim. Nah, untuk masing-masing inovasi yang sudah Bapak Ibu masukkan, yang sudah saya masukkan di sini, itu harus harus dilengkapi dengan 20 indikator. Ya, bukan begitu ya Bu Devi ya. Nah, kita contoh sebagai emotasi siswa. Mungkin Bu Ima bisa mengklik emotasi siswa Bu, yang sini Bu. Diklik dulu. Sebentar, ini terlalu lama, jadi harus lock lagi. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak Ibu, karena ini. Ya.
Sudah, Bapak. Silakan, Pak. Sudah ya? Ya. Bisa saya lihat, Ibu? Ini kok nggak kelihatan, Bu? Nah, di layar, apakah sudah terlihat semua Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat. Bentar. Coba diklik, Bu, mutasi siswanya itu diklik. Bapak Ibu, Coba yang diklik yang mutasi siswa, Ibu, diklik nomor satunya itu, diklik, Bu, menu inovasinya itu, Bu. Bisa dibantu diklik. sudah? Ya, diklik lagi. Ya. Atau edit, klik edit dulu. Klik edit, Bu. Oh, klik edit. Edit yang bawah itu, kuning itu, Bu. Oh, ini. Oh, edit. Ini, Pak. Kira sudah? Edit, oke. Nah, klik edit. Oke. Ya. Nanti mutasi siswa ini dilengkapi ke bawah, Bu, scroll ke bawah sedikit, Bu. Nah, dilengkapi, kemudian jangan lupa diisi rancang bangun. Nah, rancang bangun ini wajib diisi Bapak Ibu, ya, minimal 300 kata, ya. Terus untuk ya sudah, Hop, berhenti, Bu. Jadi rancang bangun ini diisi minimal 300 kata, Bu, yang menjelaskan tentang apa inovasi itu definisinya apa, ya. Kemudian apa namanya, masalah yang ada gitu, masalah yang timbul sehingga menciptakan inovasi itu, ya. Jadi kalau boleh saya bilang, inovasi itu adalah obat, Bu, atau solusi, ya. Jadi solusi dari permasalahan seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu nanti di tentang apa namanya, permasalahan, ya. Jadi paragraf pertama itu menjelaskan definisi, kemudian paragraf kedua permasalahannya apa, ya. Yang ketiga itu SOP. SOP-nya sebelum inovasi dan setelah inovasi itu seperti apa. Seperti itu dirancang bangun, ya. Misalkan sebelum adanya inovasi ini, guru misalkan kayak Pak Susilo kan mutasi siswa, ya. Jadi pemohon datang ke dinas, kemudian menunggu antrian. Nah, kemudian SOP sesudah inovasi bisa dituliskan pemohon tidak perlu datang ke dinas, jadi cukup mengakses mutasi siswa. Seperti itu, Bu, ya, yang di paragraf ketiga. Ya, jadi ada 3 di rancang bangun ini yang bisa dituliskan. Yang pertama adalah definisi inovasi itu apa, kemudian masalah sehingga muncul inovasi itu. Yang ke paragraf 3 SOP. SOP sebelum dan sudah inovasi, seperti itu. Kemudian tujuan inovasi daerah bisa dituliskan tujuannya apa, Ibu menciptakan inovasi itu tujuannya apa, ya. Kemudian manfaatnya juga apa, ya. Kemudian hasil inovasi itu juga dituliskan di sini. Ini saya sama, Bu, ya. Nanti mungkin yang tujuan sama hasil inovasi ini bisa diubah sendiri, ya. Ini saya buat sama, soalnya kalau nggak gitu nggak bisa diinput, seperti itu, ya. Hasil inovasinya misalkan siswa pemohon bisa dengan mudah mendapatkan surat rekomendasi mutasi siswa, atau hasil inovasinya pemohon tidak perlu datang jauh-jauh dari rumahnya untuk datang ke dinas pendidikan, seperti itu, Bu, ya. Jadi manfaatnya ini apa? Manfaatnya ya bisa dituliskan
bisa mencetak surat rekomendasi dengan cepat seperti itu manfaatnya ya. Nanti ditulis sendiri di sini. Yang penting rancangan bangun ini nggak boleh dikosongkan seperti itu ya. Hasil inovasinya seperti itu. Oke, setelah Bapak Ibu mengisi bangun ini, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi 20 indikator ya. Bu Ima, kita ke indikator Bu Ima. Ya, klik simpan Bu Ima. Ya. Jadi ini yang akan membuat SK Bapak Ibu ya, yang SK itu berisi inovasi yang sudah Bapak Ibu. Jadi ini yang membuat dinas ya Bu ya, nomor 1 ini. Ya, jadi tugas Bapak Ibu ya cukup inovasi yang sudah Bapak Ibu seperti itu ya. Nanti Pak Umar suaranya putus-putus kurang jelas Pak. Sudah jelas ya? Masih putus-putus Pak Umar. Oke. Suaranya masih putus-putus Pak, tidak bisa didengarkan dari paket haji. Dari Sumber Pucung juga demikian Pak. Baik, ini Pak Susilonya terpental lagi ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan sama pemateri kita, Bu Demi Pristivona. Silakan Bu Demi Pristivona. Mungkin bisa dijelaskan parameternya, bisa dilanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi yang dijelaskan Pak Susilo tadi, memang kembali ke parameter itu tadi. Kalau ada 2 SK untuk kita, yaitu SK per inovasi yang bentuknya rekapitulasi inovasi Bapak Ibu dan orang dinas, kemudian juga SK tim. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih belum memasukkan inovasinya, ikut tim saya, Bapak Ibu tetap mendapatkan SK. Tapi saya minta kesediaan Bapak Ibu dengan ikhlas nama-namanya masuk ke sini. Kalau memang Bapak Ibu nanti punya kontribusi, syukur alhamdulillah karena waktunya masih panjang untuk mengisi indikator ini. Nanti kalau apabila setelah webinar ini Bapak Ibu terinspirasi untuk memasukkan inovasinya juga, saya juga mau diundang di daftar nama tim inovasi Bapak Ibu. Jadi kita saling mengisi ya Bapak Ibu. Nah demikian Bu Ima. Nah, kalau Bapak Susilo tadi memang ranahnya di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi beliau menjelaskannya tentang inovasi mutasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kita. Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mengaksesnya. Nah itu yang dimasukkan dalam juga daftar inovasi Kabupaten Malang atau khususnya Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu ada lagi nanti, kita lanjutkan tadi aja ya Bu Ima, parameter-parameter tadi yang harus dipenuhi. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses juga Madani itu. Tadi sudah sampai kedua ya Bu Ima. Next ke parameter ini Bu Ima yang pinggir kanan itu, yang ada skor-skornya tadi, langsung 20, klik 20 milik saya, kemudian balik lagi ke ini nomor 3 yang
parameter. Bu Ima juga harus login lagi ya. Bapak Ibu sekalian, sambil Bu Ima login lagi, sumber daya manusia tadi memang diperlukan untuk membuat suatu inovasi. Jadi kita kalau sendiri itu tidak akan mungkin bisa, kalau tim kita akan luar biasa. Nah, nanti juga kerjasama dengan instansi lain juga akan kita upload Bapak Ibu. Ini nomor 3 Bu Ima langsung aja. Yaitu nomor 3. Penggunaan IT. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Pak Susilo tadi mutasi, tentu saja itu sangat kental kaitannya dengan digitalisasi atau cybergogi. Begitupun dengan inovasi kita. Kalau Bu Demi, saya makanya belum cybergogi nih, masih non digital. Ayo kita mulai ubah dengan digitalisasi. Contoh, ini sudah masuk ke sini ya Bapak Ibu. Contoh saya memasukkan sikat gigi pada saat Sabtu pembiasaan positif atau budaya positif. Itu kan belum digital Bapak Ibu. Apabila Bu anak-anak video terus kita upload di YouTube, bukan itu Bapak Ibu. Saya kemarin sempat negosiasi juga dengan pihak LIPA, apakah cukup kita video tutorialnya waktu ada dokter datang, screening, terus kita diajari caranya, anak-anak juga praktek, bagaimana menyikat gigi yang baik, akhirnya kita wujudkan menjadi budaya positif setiap hari Sabtu. Apakah cukup itu? Ternyata bukan itu. Persepsi saya salah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu duluan. Kalau saya punya persepsi, oh di video dimasukkan di YouTube itu sudah digitalisasi. Bukan. Ternyata setelah saya pelajari, terus saya coba explore, waktu ada Litbang itu, berarti gini ya, peserta didik praktek sendiri bagaimana cara menyikat gigi. Kami menyikat gigi tidak hanya 1 hari di sekolah, tapi juga di rumah setelah makan, kan gitu, atau sebelum tidur. Mereka membuat komik pembelajaran dari foto dia, step by step. Oh, caranya mengambil pasta gigi dulu, diberi tulisan atau suara dia, menggunakan aplikasi terserah apa saja. Dibuat komik pembelajaran, kemudian tutorial membersihkan gigi. Sesuai yang di petunjuk dokter kemarin, bagaimana tata caranya, bulat-bulat. Jadi step by step kita rangkai menjadi video. Foto-foto peserta didik kita yang sudah dijadikan komik pembelajaran itu masuk dalam digitalisasi. Kemudian kita upload di media sosial, di Instagram, di WordPress, atau website kita, website sekolah. Kemudian kita masukkan di Karya Nasional, guru berbagi di Kemdikbudristek itu Bapak Ibu di aplikasi itu. Kemudian juga mungkin jenengan kerjasama sama koran-koran pendidikan, koran-koran swasta, ruang guru, majalah-majalah pendidikan di luar sana. Kalau sudah diupload, buktinya nanti YouTube misalkan, link URL-nya itulah yang kita upload. Ada nanti bentuknya screenshot, ada juga nanti link URL. Contoh, seperti saya tadi PHCN Learning Strategi, sudah saya masukkan ke dalam artikel Ruang Guru, sudah saya masukkan ke Guru Berbagi, juga sudah di-expose oleh mediadetik.com misalkan. Kalau belum, nanti kita upayakan ke sana. Tenang saja Bapak Ibu, ini adalah solusi di sini nanti. Nah, kalau belum kita upayakan ke sana, kemudian kita tunjukkan buktinya dengan upload file berupa nomor 3 Bu Ima. Saya nggak hafal ya Bapak Ibu kalau nggak buka ini. Tentang IT tadi Bu Ima. Sebentar. Bukan yang ini, yang di sini ya 3. Nah, nomor 3 belum. Ke IT tadi nomor berapa? Oh, no, 1 dulu loncat nomor 4 ya. Enggak apa-apa sudah. Nomor 4 berarti Bu Ima ya. Nanti anggarannya gampang. Nah, kan contoh link aplikasi atau web dalam bentuk URL atau file typing. Itu monggo nanti Bapak Ibu sharing karena background IT saya juga belum mumpuni. Ini banyak sekali orang-orang IT ini di sini luar biasa. Nanti kita saling mengisi. Kemudian nilai 1 apabila pelaksanaan kerja secara manual atau non elektronik tadi. Oh, cukup dipraktekkan aja tanpa ada diupload, tanpa ada tugas tagihan yang bentuknya digitalisasi. Itu poinnya nilai 1. Kemudian nilai 2 pelaksanaan kerja secara elektronik. Belum cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu memvideo anak-anak tadi yang sikat gigi diupload di YouTube itu belum cukup. Pelaksana kerja sudah didukung sistem informasi online atau daring. Apabila Bapak Ibu bisa mengakses atau orang lain bisa mengakses karya kita, itu masuk penilaian 3. Bapak Ibu misalkan tadi membuat aplikasi di Play Store. Nah,
itu bisa diakses orang banyak, kita bisa dilihat oleh orang banyak melalui media online, itulah yang masuk pada parameter 3 atau maksimal. Monggo nanti Bu Ima juga bersama kita akan belajar bersama-sama membuat aplikasi. Atau mungkin Bapak Ibu sudah memasukkan ke dalam Guru Berbagi, itu bisa di-download online. Saya kemarin memasukkan PHCN Learning Strategi dalam artikel Guru Berbagi, Kemdikbudristek. Dan itu sudah di-download oleh berapa ribu orang atau sudah dilihat atau disukai oleh berapa orang, itu ada di sana tertera. Nah, itu URL-nya juga nanti akan dimasukkan di sini, Bapak Ibu. Kemudian saya juga belajar tentang mengisi website. Itu apa maksud itu website ya, WordPress itu. Kemarin saya coba tanyakan ke Litbang, ya itu seperti itu. Kemudian ketiga Bu Ima kelewat tadi Bu Ima tentang anggaran. Nah, Bapak Ibu tentu saja suatu inovasi mau tidak lepas dari biaya, baik itu kuota dan sebagainya. Nah, apabila Bapak Ibu menggunakan inovasi itu membutuhkan, kalau saya bergogi ya, LED, dilihat RKAS-nya sekolah. Nah, kalau itu yang nyerempet ke arah sana, bolehlah kita pakai. Katanya yang nyerempet kita ambil yang misalkan beli laptop, beli apa itu boleh. Kemudian kalau PHCN Learning Strategi mungkin beli kuota dan sebagainya, itu dimasukkan anggaran sekolah, itu kita stabilo, nanti kita upload di nomor 3 itu Bapak Ibu. Coba nanti dipetani RKAS-nya sebagai sarpras penunjang inovasi. Dari sini next kelima Bu Ima. Kalau itu inovasinya Kabupaten Malang atau Dinas Pendidikan, tentu saja pakai apa istilahnya kemarin? RKAD ya, kayak seperti itu. Nah, kemudian next Bu Ima ke 5, peningkatan kapasitas 5 Bu Ima. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah, contoh SK kegiatan. Nah, kalau kita meningkatkan kompetensi ikut inovasi di event nasional, yang harus kita unggah adalah 1 surat tugas atau SK. Kalau kita misalkan diundang kementerian, ada kan surat undangan atau surat tugas kita, atau undangan dulu, terus dari sekolah kita dikirim ke sana kan bawa surat tugas tuh Bapak Ibu. Nah, itu harus diterterakan. Kemudian daftar hadir. Bapak Ibu boleh minta, kalau Bapak Ibu seperti saya kemarin diundang ke Jakarta, nah minta ke adminnya P4TK. Siapa saja yang diundang. Kalau misalkan tidak ada, nanti ada trik tersendiri itu Pak Susilo, nanti secara online saja, karena ini direkamnya Pak Ibu ya. Bagaimana cara kita mengakomodir kebutuhan ini. Kemudian undangan kegiatan BIMTEK. Kalau kita lolos di Damba, lolos inovasi sebagai narasumber, lolos apa saja, itu kan ada undangannya Bapak Ibu. Beserta foto dan URL kalau kita sudah di YouTube-nya kementerian. Kebetulan Bu Ima dan saya sudah ada itu. Bahkan ada yang di proceeding Dewan Profesor UNS berupa pemakalah waktu itu tentang urgensi profil pelajar Pancasila, ada di poin 22 itu, nanti saya masukkan. Karena itu masuk jurnal UNS juga, dan itu juga bisa dimasukkan ke dalam bukti fisik istilahnya Bapak Ibu ya. Kita mendapatkan nilai 1 apabila itu berada dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali BIMTEK. Tentu saja Bapak Ibu nggak 1 ini kayaknya. Bapak Ibu semua saya yakin guru inovatif ini hampir ratusan ini Bu Ima tentang acara BIMTEK-nya ini, baik yang luring maupun daring, baik yang blended juga demikian. Kemudian nilai 2 dalam 2 tahun terakhir, ingat Bapak Ibu tahunnya adalah 2020 dan 2021. Itu pernah 2 kali BIMTEK dalam 2 tahun. 2 tahun itu poinnya 2 kalau kita punya 2. Tapi nilai 3 bisa dipenuhi atau parameter 3 itu apabila dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu bisa mengupload bukti fisik yang tertera di atas tadi, nomor 5 tadi, itu semakin poinnya semakin tinggi. Lebih dari 2 kali. Saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah, aku ratusan Bu Demi, bahkan sampai nggak sempat di print. Kalau saya letakkan di ini kayak Bapak Ibu di background untuk saya. Next Bu Ima nomor 6. Kemudian Pak Susilo juga belum masuk ya Bu Ima, kayaknya terkendala sinyal, kalau wifi-nya itu dipakai bareng-bareng di dinas ya kayaknya rebutan deh. Kemudian inovasi perangkat daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah. Contoh ada bab, bagian, dan halaman dokumen. Nah itu kalau punyanya Pak Susilo tadi kan mutasi itu Bapak Ibu, ada lagi yang IPS ya miliknya Dinas Pendidikan itu kan ada di RPJMD, istilahnya sulit banget.
Kalau kita RKAS ya Bapak Ibu, terus juga ada RKPD itu urusannya Pak Susilo deh. Kayaknya next saja naik Bu. Itu untuk perangkat daerah kita. Kalau kita akan banyakkan di, tapi ada juga ya yang dari dinas ya. Ya itu nanti sama Pak Susilo saja. Kemudian 7 Bu Ima, ada 20 indikator Bapak Ibu, masih banyak nih. Saya borong kalau gitu. Ikut sertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah. Dokumen pendukung berupa surat keputusan perangkat daerah atau undangan rapat. Nah, apa itu maksudnya Bu Demi? Contoh nih Bapak Ibu, saya punya inovasi ini. Kemudian saya kolaborasi sama Kemdikbudristek. Kemudian saya diundang Ruang Guru. Bekerja sama KKG gugus saya dan juga Kominfo. Nah, MOU-nya atau undangannya itu yang namanya kerjasama stakeholder. Jadi tapi tidak boleh yang intern. Kemarin Pak Susilo bertanya nih, kepala dinas sama kepala sekolah SMP itu tidak boleh karena dalam satu lingkup kabupaten. Yang betul dinas kerjasama dengan UM, dinas kerjasama dengan Kominfo, dinas kerjasama sama dinas kesehatan. Nah itu boleh. Jadi lintas instansi. Kalau kita guru inovasi kita tentu saja dengan Kemdikbudristek. Ada lagi saya dengan gradasi JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ada lagi dengan komunitas muda inspiratif waktu kita diundang dari narasumber. Kemudian dengan UNS kita jadi pemakalah waktu itu dan di proceeding. Nah itu kerjasama itu buktinya apa? Surat undangan dan sebagainya. Nanti katanya Pak Susilo juga bisa kita coba siasati ini bagaimana agar Bapak Ibu juga bisa mengisi indikator itu. Makanya harus ada coaching klinik yang offline. Kemudian 8 Bapak Ibu, inovasi daerah telah direplikasi. Nah, apa maksudnya direplikasi? Contoh tadi ya, mutasi punyanya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ternyata bisa direplikasi oleh kabupaten lain atau dinas lain. Oh, bagus itu, mutasi itu saya juga mau saya pakai, tapi nggak boleh juga intern Bapak Ibu. Nggak boleh mutasinya Kabupaten Malang digunakan untuk SMP, SMA yang ada di lingkup kabupaten kita, bukan. Tapi lebih luas, lebih zoom out, lebih ke antar instansi tadi. Contoh milik saya, karena saya bisa menjelaskan karena punya saya kan sudah maaf ya dalam tanda petik bukan sombong berbagi praktik baik adalah sudah go nasional. Mungkin Bapak Ibu juga punya karya nasional. Nah kemudian punya saya PHCN dan strategi sudah diadopsi dan direplikasi sudah dilaksanakan oleh guru lain yang ada di Papua di mana. Contoh nih saya bergogi tadi saya ya penggunaan Zoom. Nah Bapak Ibu guru yang lain walaupun sudah tapi paling tidak terinspirasi dari inovasi saya. Nah itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berhubungan dengan peserta-peserta inovasi yang Bapak Ibu buat. Nah, Bu saya sudah menerapkan itu. Ternyata hasilnya begini-begini. Nanti Ibu juga bisa membuat suatu terobosan ke sana. Itu nanti buktinya apa? Yaitu berupa undangan. Iya, seperti itu. Bukan ya, replikasi berarti berupa dokumen MOU, kerjasama tuh. Kalau kita dengan Ruang Guru tuh ada semacam undangan, kemudian yang mengundang itu ada Kominfo kemarin ya Bu Ima sama Bu Ima juga tuh couple-nya kita. Nah kayak gitu itu bisa diupload di nomor 8. Kalau belum ada nanti kita bicarakan di coaching klinik luring. Next Bu nomor 9. Bapak Ibu yang nomor 9 adalah satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi. Nah, tentu saja suatu inovasi tidak mungkin instan. Perlu waktu, Bapak Ibu. Misalkan saya membuat inovasi itu pertamanya dari Ruang Guru, kemudian beralih ke Kemdikbudristek itu butuh waktu 6 bulan dalam kurun waktu 2020-2021. Itu nggak apa-apa, rentan waktunya kita buat saja antara sekian sampai sekian. Tahun ini sampai tahun ini, misalkan 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan, karya-karya Bapak Ibu itu dibuat berapa lama gitu loh Bapak Ibu. Terus caranya tahapan proses penciptaan. Nah, tahapan proses ini Bapak Ibu semacam harus memiliki e-book atau langkah-langkah membuat. Tentu saja tadi dimulai dari latar belakang. Kenapa sih kita kok harus membuat inovasi itu? Kebutuhan apa sih yang mendesak atau urgent? Kemudian kita membuat alternatif, kemudian kita uji cobakan kegiatan itu dan kita coba asesmen dampaknya terhadap peserta didik. Betulkah dengan pembelajaran ini atau dengan karya inovasi ini guru-guru lain dan peserta didik kita bisa
meningkat value-nya, bisa soft skill dan hard skill-nya terasah. Kemudian motivasinya apakah juga bertambah. Nah, dari situ kan kita akan bisa mengasesmen. Nah, dari tadi tahapan-tahapan tadi ya pokoknya dibuat berapa halaman enggak. Nah, kemarin saya tanyakan apakah ada batasan maksimal dan minimal halaman, tidak ada. Yang penting itu seperti kita kalau RPP itu loh Bapak Ibu, kalau membuat kegiatan kan sekian tanggal sekian sampai sekian, anggarannya kira-kira sekian, misalkan seperti itu. Kita implementasikan dulu di kelas, terus kita jadikan diseminasi nasional, link URL-nya apa, lengkap kayak laporan gitu Bapak Ibu istilahnya ya, tentang langkah-langkah suatu inovasi. Nah, itu poin 3 saja Bapak Ibu. Kalau kita bisa poin 3 dan mengadakan poin 3, kenapa kita harus ambil poin 1? Saya tidak akan bahas poin 1 deh di sini, biar Bapak Ibu juga termotivasi. Nilai 3. Nah, inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1 sampai 4 bulan. Jadi tidak butuh waktu lama. Itu yang menjadi parameter 3. Saya Januari mulai merancang bangun karena ada situasi ini, April sudah saya implementasikan dan diseminasikan nasional dan mendapat dampak yang signifikan. Nah, itu yang diharapkan. Nanti kalau soal asesmennya kayak apa, itu kan tergantung inovasi Bapak Ibu. Sekarang anak sudah bisa dengan sendirinya sikat gigi. Sekarang sudah mungkin karang giginya sudah ini, kan Bapak Ibu punya ukuran-ukuran tersendiri dan itu merdeka sekali tuh Bapak Ibu. Tidak ada patokan untuk itu. Next 10 Bu Imah. 20 Pak, itu masih hilang Bu Imah. Halo Bu Imah. Pak ya. Susilo belum masuk. Pak Susilo sudah masuk ini. Halo Pak Susilo. Kita lanjut. Gini saja Bu, biar tidak terpotong-potong agar pesertanya itu lebih. Ya. Saya lanjut dulu aja ya, selesai gitu nanti baru Pak Susilo nambahin gitu aja deh, karena Pak Susilo kayaknya kendala di jaringan dan sebagainya. 10 Bu Imah, ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk ya tadi. Bapak Ibu bikin PDF, manual, book, mungkin di print dan sebagainya, kemudian di screenshot saja Bapak Ibu atau link download penggunaan inovasi daerah. Jadi kalau di parameter 3 itu telah terdapat pedoman teknis lah istilahnya Bapak Ibu. Inovasi kita itu punya dasar. Mungkin kalau Bapak Ibu ambil game edukasi Worldwall, dasar hukumnya apa, kalau memang ada apa yang mendasari itu, nah itu bisa kita upload di nomor 10. Tidak ada masalah kayaknya ini kalau bikin e-book, pinter banget ini Bapak Ibu guru dan orang-orang dinas. Bentuknya sering jauh diharapkan ada link yang bisa di-download Bapak Ibu. Jadi kayak saya tadi, PHCN sudah saya masukkan di miliknya Ruang Guru, ada koran pendidikan ya, punyanya Ruang Guru itu edisi mengisi tabloidnya Ruang Guru itu bisa diakses, download, itu yang diharapkan. Terus kemudian juga PHCN tadi saya masukkan ke Guru Berbagi. Sekarang ada lagi yang namanya platform Merdeka tapi itu bentuknya video ya. Coba aja. Next Bu Ima, 10 sudah ya. 10 kita bikin e-book petunjuk teknis tentang inovasi. Kemudian 11. Kemudahan mendapatkan informasi layanan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi linknya link YouTube, tentu saja di sana ada chat room ya Bapak Ibu ya. Misalkan nanti ada penanya. Nah, itu ditanggapi oleh kita. Kalau misalkan kalau saya kemarin kan YouTube tuh Bapak Ibu yang di kementerian. Jadi ada penanya dari Maluku itu Nyong Samba bagaimana trik ini tentang PHCN dan strategi. Nah, itu ada kolom chatnya atau istilahnya apa? Helpdesk ya Bu Ima ya. Kayak gitu itu terus kita tanggapi. Kalau tanggapannya itu menurut saya ilisan, kita tulis saja nanti di bawahnya, kita tanggapi, kita screenshot. Kalau kita sudah menanggapi pertanyaan dan juga mungkin keluhan-keluhan dari audien yang kita ajak berinovasi. Itu di screenshot, kalau misalkan di Instagram ada komen-komen, terus kita jawab, kita berikan solusi di sana, helpdesk-nya kita foto. Dokumen foto, boleh juga itu buku tamu layanan ya, itu kayak misalkan imitasi, nanti dijelaskan aja kalau ini sedikit saya simak, bala imitasi itu, Pak sekarang saya lebih mudah, ada Bapak ada kendala di lapangan, misalkan dari SD yang ditambah Asri, Pak saya ke jaringannya sendiri, terus Bapak Susilo menanggapi, itu di screenshot. Kalau sudah ada tanggapannya, itu poinnya 100. Layanan melalui aplikasi online. Nah, kalau misalkan layanannya tadi kan sudah imutasi ya, kalau imutasi itu sudah masuk aplikasi bisa di-download dan itu ada
tanya jawabnya di sana, itu di screenshot dan di-upload. Kalau inovasi Bapak Ibu belum punya aplikasi, kalau memang Bapak Ibu bisa mengupayakan punya aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau di mana saja, terus kemudian ya nanti ini triknya ya saya tanya, terus jenengan juga jenengan jawab, itu bisa dijadikan bukti fisik. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Kemudian 12 Bapak Ibu, waktu yang diperlukan untuk memperoleh produk atau jasa. Nah, tentunya Bapak Ibu tadi sudah ada SOP layanan inovasi. Mana tadi Bu Iman? 12 ya. Waktu yang dibutuhkan tadi ya, berapa bulannya, langsung ke nilai 3. Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu. Dengan adanya kita mengadakan inovasi, kita luncurkan tuh, mutasi diluncurkan atau PHCN strategi, besoknya teman Bapak Ibu atau publik menggunakan itu namanya kecepatan dalam mengakses inovasi dan diimplementasikan. Saya kira kalau guru nggak sulit karena sudah semua melakukan. Jadi nanti saya contohnya PHCN, langsung saja saya minta teman saya yang di Maluku, di Papua, di Bengkulu, ayo Pak screenshot kegiatan jenengan yang menggunakan Zoom atau game edukasi, nanti saya masukkan contoh di sini. Kayak gitu. Terus itu ada SOP layanan inovasi tadi ya Bapak Ibu. Sebelum dan sesudah, mungkin Bapak Ibu juga sudah memasukkan bagaimana sebelum dan sesudah. 1 hari itu parameternya 3. Kemudian kalau Jumat bersih, 1 hari anak-anak bisa mengimplementasikan Jumat bersihnya atau kegiatan instannya tadi, terus menjadi budaya positif, itu juga masuk. Next Bu Ima, file pendukungnya tadi berupa screenshot ya kayaknya ini. Waktu yang diperlukan. Oh, SOP ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nanti bisa tanya jawab di belakang kalau ini kurang jelas. Soalnya tadi kemarin itu yang saya coret-coret ada di ini, di kertas enggak apa-apa sudah. Kemudian 14, keikutsertaan aktor inovasi dalam pelaksanaan inovasi daerah. Dokumen pendukung berupa surat keputusan perangkat daerah tadi ya Bapak Ibu, tim tadi ya Bapak Ibu, ada aktor inovasi itu kita dan juga tim kita yang akan di-SK-kan Bupati Malang yang sudah dimasukkan ke Litbang oleh Pak Susilo dan nanti akan tambal sulam di dalamnya. Boleh ya Pak Susilo kemarin revisi ya tentang tahun yang saya kalau 2022 atau saya mau masukkan nambah, nanti tanya langsung ke Pak Susilo. Kalau bisa nanti semoga Bapak Ibu juga karya Bapak Ibu juga di-SK-kan. Nah, itu kemudian berupa undangan-undangan rapat, dokumen penunggungnya berupa surat keputusan ya tadi SK sama undangan rapat. Kalau misalkan kita mau mendiseminasikan kayak kemarin kita ikut di B4TK IPS itu misalkan apa, terus kita punya karya apa, terus didiseminasikan di sekolah kita, bukti foto lah Bapak Ibu, terus kemudian kayak kita mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi gitu. Laporan ya Bapak Ibu, kalau kita di Damba P4TK IPA itu ada laporan diseminasi atau tindak lanjut kita dalam berbagi praktik baik atau berbagi inovasi kepada teman-teman sejawat dan murid kita. Next, 15 kurang 5 Bapak Ibu. Penetapan tim pelaksana inovasi tadi sudah kembali lagi ya di awal bahwa tim inovasi ditetapkan dengan kepala daerah itu nilainya tinggi. Oleh sebab itu Pak Susilo sudah mengupayakan bagaimana agar kita memiliki tim yang solid, sinergitas, dan nanti akan membangun kolaborasi di Kabupaten Malang dan mungkin seterusnya untuk 2023, 2024 kalau ikut lagi kita sudah punya tim. Nggak apa-apa ini awal kayaknya ya Pak Susilo ya. Saya baru diundang sekarang atau mungkin yang dulu saya nggak ikut, yang sekarang baru kita ikut. 16 itu SK tim Bapak Ibu juga dari Bapak Bupati. Kemudian 16 jumlah perangkat daerah yang mengelola inovasi. Oh iya, itu tadi juga sama bahwa dari segi kuantitas banyaknya tim itu juga berpengaruh. Inovasi melibatkan 5 perangkat daerah atau lebih. Jadi inovasinya tadi melibatkan banyak orang, itu parameternya 3. Itu menunjukkan bahwa kolaborasi atau kerjasama sangat dijunjung tinggi. Karena kerja tim itu menurut saya hasilnya sangat optimal dibandingkan kita kerja mandiri. Demikian. 17. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya teman atau saudara atau kolega yang kebetulan jadi wartawan atau jurnalis ya, monggo kita publish hasil karya kita. Kemarin ditanya, Pak Susilo juga menanggapi, boleh nggak kalau karya saya, Bu Demi Pristifona itu diunggah di
koran pendidikan Kabupaten Malang. Tidak cukup itu Bapak Ibu, ternyata yang diminta adalah yang lebih luas, yaitu kayak misalkan Kompas, kemudian juga Banten.com misalkan, terus kemudian Detik.com, apa Liputan 6 misalkan seperti itu. Jadi yang lebih keluar, bukan yang intern milik kita. Kalau Bapak Ibu misalkan punya koran SMA-nya, SMP-nya, atau SD-nya punya koran pendidikan sendiri, bukan itu Bapak Ibu. Tapi dipublish-nya lebih ke khalayak umum, lebih masif. Nah itu yang diminta. Mungkin kalau menurut saya, kalau di guru mungkin ke guru berbagi ya. Guru berbagi Kemdikbud itu sudah menjembatani kita bagaimana kita mempublish karya kita di sana. Atau ruang guru yang ikut ruang guru. Guru penggerak mungkin ada konten tersendiri, nanti saya belum tahu itu ya. Atau di WordPress. Kemarin saya belajar juga dari teman-teman di ruang guru tentang wordpress.com itu masih pemula. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah spektakuler, itu mungkin bisa. Atau nanti ada tanggapan lain monggo. Itu media berita. Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau poin 3 itu media berita. Tapi itu tidak wajib karena tidak ada cap apa namanya merah. Kalau cap merah itu wajib Bapak Ibu. Oh ya, sedikit menjelaskan. Kalau yang biru itu pendukung, tapi kalau ada itu nilai kita bertambah. Tidak ada pun, cukup foto kegiatan berspanduk, enggak masalah. Akan tapi kalau kita bisa 3, kenapa tidak, kan kayak gitu ya. Saya selalu tinggi ekspektasinya, karena kalau kita mungkin melakukan itu, kenapa tidak yang nilai 3 atau parameter 3. Jadi itu, kemudian yang 18 ini wajib Bapak Ibu. Next Bu Ima. Kurang 2, jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi 2 tahun terakhir, eviden, daftar penerima manfaat inovasi. Itu boleh dari layanan luring, kemudian di screenshot contoh pengguna penerima manfaat inovasi daerah untuk layanan daring, juga itu bentuk foto, PDF, mungkin daftar hadir, itu kan penerima layanan. Atau mungkin testimoni ya Pak, testimoni berupa tulisan, buatkan nanti format untuk teman-teman kita di luar sana di tahun 2020 atau sesuai inovasi kita tahun berapa dilaksanakan. Kalau misalkan bulan September ya Desember lah, atau kalau kita butuh cepat ya 1 hari kita sudah punya yang namanya penerima manfaat inovasi. Misalnya saya, Bu Ima, tolong dong dari luar sana, misalkan dari Papua, teman kita minta tolong untuk mengisi itu boleh dimasukkan atau diupload, dan itu wajib. Kalau kita ambil nilai 3 atau parameter 3, jumlah pengguna atau penerima manfaat itu 201 orang ke atas. Jadi kalau kita sudah go nasional itu hampir 7.000, masuklah ya Bu Ima. Nanti kita minta untuk daftar hadirnya atau pengguna layanannya itu sudah banyak, itu bisa masuk. Kemudian saya juga kebetulan founder Lentera Penggerak Pendidikan, sudah bergerak beberapa kali sih kayak berbagi praktik baik gitu, tapi nanti saya sangkutkan ini mana yang sudah saya share di Lentera, itu hampir 500 orang. Kalau nggak ada, nanti Pak Susilo juga punya solusinya. Tenang saja Bapak Ibu. 19, kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi. 2 tahun terakhir juga ya Bapak Ibu, 2020-2021. Screenshot testimoni ya, tadi kan sudah saya berikan pengarahan di helpdesk atau di komentar, atau mungkin di WAG itu boleh ya, karena kan kita kadang juga kalau mengadakan webinar itu ada WAG juga, yang di situ juga ada coaching klinik lewat WAG. Kalau kita workshop kan 64 JP nih contohnya, kan tidak cukup luring atau tidak cukup daring yang 2-3 hari, tapi ada coaching klinik beberapa hari untuk penugasan. Nah itu kita jawab, kita screenshot, itu mungkin juga masuk ya Bapak Ibu. Atau yang bagus itu adalah hasil monef eksternal berdasarkan hasil penelitian. Jadi kayak ini pemakalah atau mungkin PTK atau mungkin karya inovasi Bapak Ibu itu menjadi sebuah penelitian. Kenapa tidak? Itu dijadikan sebagai daya dukung indeks yang di indikator di nomor 19. Jadi nanti kita upayakanlah ke arah sana. Nanti tolong Bapak Ibu juga memberi masukan tentang persepsi saya yang sudah dijelaskan oleh Litbang. Terakhir 20 ya Bu Ima. Coba di screenshot lagi di bawahnya, mungkin 20 cukup ya Bu Ima. Itu juga pendukung ya Bapak Ibu. Sudah ya habis ya sampai 20 ya. Berarti 20 itu juga wajib karena itu merah. Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah. Unggahan video penerapan inovasi dengan durasi maksimal. Nah itu Bapak Ibu membuat video. Karena videonya durasinya 5 menit. Kemarin sudah di-share di WAG, yang belum nanti boleh aja di sini. Yang pertama adalah latar belakang inovasi. Jadi kayak saya gini memvideo diri,
Saya Ibu Demi Pristivona dari SD Negeri 19 Berpucung. Inovasi saya 1. Per inovasi ya Bapak Ibu. PHCN tentang strategi, latar belakangnya bla 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 bla. Nanti dipotong, disambung-sambung videonya. Kemudian penjaringan ide. Alternatif solusi pemecahan masalah karena latar belakang tadi, karena mungkin learning loss dan anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran adalah 1, 2, 3. Tapi yang mungkin terakses atau bisa diakses oleh peserta didikan saya adalah mungkin PHCN learning strategi. Nah, itu diungkapkan penjaringan idenya. Pemilihan ide. Kenapa saya memilih PHCN learning strategi? Karena bla 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 bla. Nah, gitu. Kemudian itu diterangkan lisan boleh, berupa PowerPoint yang divideokan Bapak Ibu, yang penting durasinya 5 menit itu boleh. Tapi dengan suara panjenengan atau mungkin penjelasan bagaimana. Kalau saya lebih suka yang saya sendiri, saya potong-potong, nanti saya masukkan jadi sama capcut, saya beri cover dan sebagainya. Per inovasi, jangan lupa per inovasi. Kemudian video tersebut berupa MP4 atau MOV atau link Google atau Drive YouTube dengan kebutuhan video tadi ya, 5 menit. Kemudian kita unggah Bapak Ibu di YouTube kita atau YouTube instansi kita. Kemudian berikutnya dalam manfaat inovasi juga harus dijelaskan, terus dampak inovasi. Kalau Bapak Ibu itu sudah menerapkan, contoh PHCN tentang strategi itu sudah saya terapkan, sudah saya diseminasikan, saya nanti mau minta testimoni teman-teman yang ada di luar sana, di pulau-pulau sana, di luar sana, itu saya rangkai menjadi 5 menit, itu akan jauh lebih baik. Jadi lengkap, mulai dari latar belakang, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, kemudian dampak inovasi Bapak Ibu. Nanti ada testimoni dari teman-teman kita 5 atau 10 orang dari Sabang sampai Merauke atau enggak ya sekeliling kita kalau minggu nasional atau mungkin peserta didik atau orang tua Bapak Ibu ya. Atau stakeholder, kepala sekolah, mungkin dari SD lain, TK lain yang pernah kita undang dalam inovasi itu boleh dimasukkan video-videonya atau keterangannya. Saya pernah melakukan ini dengan SD ini, dengan ini boleh. Terus kemudian kita upload. Pokoknya kita memenuhi 5 unsur substansi itu, nilai kita bisa maksimal. Tentu nggak ada kesulitan kalau ini Bapak Ibu ya, bisa kita redesign apa yang pernah kita buat atau kita kumpulkan materi-materi kita. Masih ada waktu, deadline-nya sampai kapan itu Pak? Saya kok kurang bulan 9 atau kapan tuh? Nanti Pak Susilo ya. Dari saya itu Bu Ima, nanti tanya jawab tentu saja berkaitan dengan inovasi Bapak Ibu. Kita layani, ada waktu nanti kurang lebih di rundown itu 30 menit Bapak Ibu. Kalau nanti masih kurang lagi, insya Allah kedepannya kalau di ACC oleh atasan, kita adakan coaching klinik kayak di Balitbank kemarin. Jadi kita langsung face to face, terus kita bicara-bicara, kita masukkan coba yang sudah ada, terus kemudian yang belum ada apa. Nah itu kita lengkapi sambil jalan. Begitu ya Pak Susilo? Kalau menurut saya sih coaching klinik itu penting banget, karena kalau kita secara virtual itu mungkin presentasi untuk prosentase untuk efektif tidaknya mungkin satu sisi saja. Nanti sesi tanya jawabnya kan cuma beberapa menit. Tapi kalau tatap muka kita coaching klinik per meja, kayak kemarin des berapa di Litbang itu sangat optimal sih menurut saya nanti hasilnya. Jadi kita tahu kekurangan kita, segera melengkapi dan kita bereskan semuanya sebelum ada kegiatan lain dari Bapak semuanya. Dari saya cukup itu Bu Ima, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Demi yang sudah menjelaskan pemaparan materinya pada pagi hari ini. Dilanjutkan materi dari Pak Susilo. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kepada Bapak Susilo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini agak terpental-pental. Saya kurang tahu kenapa. Ya. Ada apakah di sini? Saya juga kurang tahu. Sebenarnya sudah dijelaskan semua ya sama Dewi ya. Ada double indikator tadi ya Bu ya. Bisa digeser ke atas dulu. Bisa digeser di atas. Yang indikatornya pilih yang mutasi siswa aja Bu. Lah, mutasi siswa. Ya.
Ya. Indikatornya Bu digeser ke atas Bu. Indikatornya yang mana Pak? Ya, yang multisiswa, itu ya. Ya, yang atas lah. Ini regulasi ya Bu ya. Jadi tetap sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya Bu Dewi. Sedikit mengulangi sekarang selesai. Ya, jadi ini yang nomor 1 itu nanti kami buatkan ya. Regulasi. Yang kedua itu juga kita buatkan ya. Itu SKI. Nomor 3 Bu. Geser ke bawah Bu. Ya. Ini bisa itu ya, dokumennya bisa dicari di sekolah masing-masing, pendidikan masing-masing yang ada di RKS. Ya, Bu Demi ya, seperti itu Bu Demi ya. Ya, nomor 3 ini. Nomor 4 Bu, indikatornya. Nomor 4. Digeser Bu, nomor 4 Bu. Ya, nomor 4 Bu. Ya, penggunaan IT ya, tadi juga sudah secara ini ya. Inovasinya misalkan kemis Jawi gitu ya. Jadi kemis Jawi itu waktu penerapannya itu menggunakan IT apa? Apakah tidak menggunakan IT juga nggak apa-apa, tapi dapat nilai 1. Tapi kalau menggunakan IT misalkan apa namanya, misalkan kayak direkam ya, ya itu ya, itu nilainya bisa 2 ya, ataupun bisa 3 nanti ya. Intinya inovasi kemis Jawi itu menggunakan IT apa yang kita sebutnya kalau misalkan nggak tahu IT juga bisa, tapi nilainya 1. Nomor 5 Bu. Nomor 5 geser Bu. Nomor 5 ya. Nomor 5 ini peningkatan kapasitas kompetensi, jadi BIMTEK ya. Misalkan inovasi kemis Jawi itu apa namanya, ada BIMTEK juga itu ya, atau mungkin daftar hadir nggak apa-apa. Iya, waktu siswa daftar hadir siswa itu waktu pelaksanaan itu ya. Iya. Lanjut Bu, nomor 6 Bu, indikatornya. Inovasi ya, ini tentunya kalau daerah pakai nama RPJMD ya. Jadi ini nanti apa namanya, kita buatkan ya, hari ini kita buatkan yang setidaknya itu apa namanya, mendekati informasi yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi nomor 6 itu kita buatkan. Nomor 7 Bu, nomor 7 keikutsertaan stakeholder ya. Keikutsertaan stakeholder artinya informasi Bapak Ibu itu menggandeng yang mana saja. Apakah inovasi itu menggandeng dengan ya kampus misalnya 29 bekerja sama dengan apa namanya BP atau BVP untuk program khusus bisa juga seperti ya. Intinya ada kerjasama nggak dengan pihak lain. Kalau ada kerjasama nanti tentunya di sini apa namanya MOU ya, nanti bisa MOU. Nomor 8 lah, nomor 8 ini aplikasi ya. Aplikasi ini apakah inovasi itu juga digunakan oleh daerah lain, misalkan di Kabupaten Lumajang atau di Kabupaten Banyuwangi. Apakah inovasi Bapak Ibu ini digunakan oleh SD atau sekolah di Kabupaten seperti itu. Nomor 9 ini bisa dibuatkan proposalnya Bu ya. Jadi mulai inovasi itu mulai dari inisiatif sampai tahap penciptaan itu membutuhkan waktu berapa?
bulan atau berapa menit, berapa jam, berapa hari, itu nanti dituliskan di proposal. Ibu ya. Ini dulunya proposalnya ya nggak usah panjang, satu lembar, dua lembar. Kan ya. Seperti itu. Nomor 10. Nomor 10 Bu. Jadi ini SOP Bu. Jadi inovasi Bapak Ibu. Misalnya kumis jari, ya. SOP-nya yang pertama. Siswa siswa membaca buku, misalkan yang ketiga siswa membuat percakapan seperti itu. SOP-nya iya sudah ke sana. Yang nomor 11 Bu. Nomor 11. Iya. Kemudahan mendapatkan informasi layanan. Kemudahan mendapatkan informasi layanan artinya ada nggak maksudnya iya brandingnya ini ada salah satu enggak yang telepon yang di sini ya. Apakah ada telepon yang bisa dihubungi lah untuk bisa mendapatkan informasi. Mohon izin Bapak, suaranya terlalu ricuh, jadi tidak terdengar dengan baik. Iya. Iya, mohon izin, nyuwun pangapunten nggih. Mohon maaf ya, Pak. Nggih. Ngapunten. Iya. Gimana sudah jelas? Saya pernah sudah jelas? Kota Malang Alpausa. Sudah jelas? Iya. Sampun. Baik, untuk satu itu iya. Terus saya ingin Dulu kan ikut SCAS kan lewat bisa kalau ini bisa digabung berapa? STHOS ya kalau bisa belum jadi satu. Tapi kalau cuma melalui email, media sosial, artinya informasi mengenai layanan Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu itu ada di email dan media sosial. Atau mungkin juga layanan telepon atau BBS. Seperti itu. Oke, nomor 12 Bu. Waktu yang dibutuhkan teroleh waktu. Nah, ini SOP Bu. Jadi SOP itu kita ada formulirnya. belum jadi berapa? Belum jadi satu. Jadi ada prosedur, waktu, biaya. Nanti saya kasih Bapak Ibu. Dulu masih masukan kalau Pak Iwan. Ya. Jadi yang bisa didapatkan mungkin belum saya yang nanti kan buat ditambah SOP masalahnya. Ini apa? Jadi Bapak Ibu bisa menginput Bentar ya. SOP-nya. Nomor 13. Ini ya. Ya, ini rasio Yang karena yang di kota. mungkin ada penonton yang masuk itu saya juga bertanya karena di kota saya dimasukkan enggak Dimasukkan. hanya posisinya seperti itu ya. Kalau digabung nggak dimasukkan. Nomor 14. Ini pesannya inovasi. Nah, ini sama ya. Proses soalnya kami nggak bisa proses dan ini nggak ketemu di Teknik pun sama. Ya, jadi harus ada telah bekerja sama ya, antara satuan pendidikan Bapak Ibu dengan pihak lain, misalkan perusahaan atau kampusnya USP itu harus ada MOU-nya untuk menerapkan inovasi atau dalam mengembangkan inovasi itu. Ini sampai nomor 14 ya. Kemarin saya sudah ya, MOU. Nomor 15 ya.
masih daerah. Jadi nanti akan masuk inovasi di Kabupaten Malang sudah ada yang kemarin seperti itu ya. Kita ingin buat seperti itu. Nomor 16. Nomor 16. Bukan usaha. Jadi bukan apa namanya seperti itu ya. Kerjasama lanjut. Pak Susilo, suaranya putus-putus, mungkin diambil alih moderator. Baik, Bu, Ibu, ya, sudah jelas? Sudah jelas. Ya Pak Susilo, soalnya di tempat saya sepertinya suaranya agak putus-putus, mungkin sudah untuk penjelasan. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Nanti jika ada materi yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan ya. Atau nanti kita share PPT-nya dan inovasi-inovasinya seperti apa nanti akan dijelaskan ya. Baik, silakan yang Bapak Ibu guru yang mau ingin bertanya, silakan saya ini, silakan. Silakan. Baik. Bertanya. Saya, ya. Bapak silakan, Bapak Aan Sumantri dari mana? Saya dari SMP Budi Mulia, mewakili juga dari bimbingan konseling SMP Negeri Swasta Kabupaten. Ini yang pertama masalah inovasi saya. Inovasi saya kan berbasis juga mobile. Ya, untuk berbasis mobile ini apakah bisa saya tidak, karena ini saya MGPK SMP, apakah nanti bisa diperluas untuk di jenjang lebih tinggi? Misalkan saya kan koordinasi dengan BK SMK, karena saya juga ngaji di SMK, apakah bisa nanti saya pautkan dengan lintas jenjang begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk format-format mengisi untuk pemenuhan indikator, itu apakah nanti dikirimkan sehingga kita tidak membuat. Oke, begitu aja. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab pertanyaannya dari Bu Demi atau Pak Susilo nanti ya, secara bergantian. Langsung ya Bu Ima. Bu Ima tolong punyanya Pak Susilo itu di-unmute dulu ya. Bisa dari Bu Ima enggak? Kayaknya terganggu teman-teman suaranya. Bisa Bu, sudah saya unmute ini Bu. Oke, siap. Nah, izin menjawab Pak untuk Pak Sumantri lintas jenjang. Bapak kolaborasi memang tidak dibatasi, akan tapi kalau ingin masuk parameter 3 boleh dengan jenjang yang sama atau lintas jenjang asalkan beda daerah. Nah, mungkin Bapak punya kolega di Kediri atau mana itu replikasi ya Pak, itu boleh. Jadi dampaknya lebih masif Pak kalau itu keluar daerah Malang. Misalkan Bapak SMA atas jenjang tapi SMA di daerah Kediri atau di daerah Bojonegoro atau luar Jawa itu jauh lebih tinggi parameternya. Itu Pak. Kemudian pemenuhan indikator nanti menurut saya memang yang kompeten itu yang tahu
apa indikatornya sudah memenuhi apa tidak. Kalau kita bebankan pada Pak Susilo kayaknya kasihan juga ya. Makanya nanti sama Pak Susilo dikasih linknya Madani dengan berdasarkan data-data yang Bapak miliki diupload bersama-sama sebagai tim. Makanya saya harapkan gayung bersambut dari pihak dinas ada coaching klinik yang luring. Dengan begitu kita akan tahu, oh betul lah Bu Demi ini loh data saya sesuai enggak dengan parameter 3 atau kurang. Kalau kurang sementara kita pending dulu, kita perbaiki dulu kayak gitu ya. Bapak setuju kan kalau ada luring? Kalau luring kayaknya lebih mengena. Jadi hari ini kita siapkan jarak seminggu atau 4 hari atau 5 hari atau 10 hari apa yang sudah siap, udah ready untuk diupload, kita bersama-sama menguploadnya di Dinas Pendidikan, itu jauh lebih efektif menurut saya. Jadi nanti di situ kita akan tahu apakah itu sudah memenuhi parameter 3 atau tidak. Menurut kita sudah, tapi ternyata kita konsulkan belum. Nah, itu kan menjadi kendala tersendiri. Itu dari saya. Kalau Pak Susilo mungkin terkendala jaringan tidak bisa menjelaskan clear, Bu Ima sementara agar cepat ya saya saja juga nggak masalah ya untuk menjawabnya. Demikian Bu Ima. Bagaimana tanggapannya Pak Aan? Sudah? Baik Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih banget. Jadi yang saya maksudkan tadi untuk format-format memang kita tinggal mengisi saja apa yang ada di kami untuk memenuhi sebagai pemenuhan indikator tersebut, sehingga nanti kalau ada kepertemuan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu akan lebih jelas, sehingga kita kekurangannya di mana tinggal menambahnya sehingga tidak terlalu banyak begitu. Terima kasih Pak, banyak. Betul seperti itu maksudnya. Semoga nanti Pak Susilo bisa menyampaikan ke atasan dan bisa kita laksanakan segera mumpung libur yang tidak libur ya Bapak. Ya, nggak libur Bu ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Demi yang telah menjelaskan. Bagaimana Bapak Aan Sumantri sudah jelas ya. Untuk Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami tentang inovasi dan sosialisasi ini. Silakan Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, apakah ada ini Bu Demi, di chat ini ada pertanyaan dari Ibu ini dari Bahrul Ulum. Mohon maaf izin bertanya, syarat yang menjadi inovasi itu seperti apa? Apakah harus karya terbaru milik kita sendiri atau bagaimana? Atau boleh memanfaatkan karya orang lain yang sudah ada? Apakah bisa dikatakan sebuah inovasi? Seperti game edukasi World yang masuk pada inovasi yang telah ditayangkan. Kemudian yang kedua. Terima kasih, langsung saya jawab ya Bu Ima. Bapak, intinya kalau itu belum pernah dilakukan di instansi Bapak, itu namanya inovasi. Boleh kita mengambil karya orang lain, kemudian, halo Bu Ima, saya jawab dulu ya. Ya, satu-satu dulu. Ya. Yang dinamakan inovasi di sini bukan murni pure juga ya Bapak. Jadi kayak game bol tadi kan baru kita laksanakan di sekolah kita, itu juga masuk inovasi. Tapi kalau kita membuat sendiri itu jauh lebih baik. Kalau tidak memungkinkan ke sana, jadi kita mereplikasi punya orang lain atau miliknya orang lain, itu bisa juga dinamakan inovasi. Yang penting kita baru melaksanakan di sekolah kita dan itu punya dampak. Ada latar belakang tadi, ada manfaatnya, dan kemudian kita juga bisa mendiseminasikan, itu juga boleh. Terlebih lagi kalau kita mengkreasikannya. Jadi game virtual kita pakai, tapi kita kreasikan materinya, kan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, lebih inovasi lagi, itu nggak apa-apa. Kan itu medianya Bapak. Begitu menurut saya Bu Ima. Baik, terima kasih kepada Ibu Demi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang kedua terkait Haki non-digital. Di sekolah kami punya media pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah dalam bentuk non-digital. Dan ketika bertanya ke sana kemari terkait mau mengajukan Haki, ternyata media pembelajaran non-digital tidak bisa dan harus dalam bentuk digital. Mungkin Bapak Ibu pemateri tahu terkait pengajuan Haki non-digital media pembelajaran. Monggo Bu Demi, silakan dijawab. Baik Bapak, ini kebetulan yang saya
saya tanyakan ke Litbang kemarin. Nah, Litbang memang akan mengakomodir inovasi publik ya, khususnya di Kabupaten Malang. Itu akan sedang direncanakan untuk bisa menjembatani Bapak Ibu ke hak kekayaan intelektual. Nanti kita kayak punya sertifikat, itu ada prosedurnya. Apa saja indikatornya. Nanti kalau saya sudah memiliki link ke Litbang, apa saja dibutuhkan, tentu kita akan sharing ya Bu Ima. Terus Bapak, memang transformasi digital sekarang itu sedang digiatkan. Sekarang memang kayaknya tidak bisa yang non-digital, harus lebih ke digitalisasi. Bahkan inovasi ini pun untuk kompetisi yang belum digital, ayo kita godok bersama menjadi digital. Ada tadi contoh sikat gigi tadi sudah saya contohkan. Nanti Jawi, kemis Jawi itu bisa Pak didigitalisasi, tapi tidak di video. Anak-anak praktek berbahasa Jawa dengan gurunya, dibuat animasi-animasi atau pakai Canva atau apa. Nah itu kan melibatkan digitalisasi, terus kita upload. Nah dengan begitu yang tidak digital menjadi digital. Kenapa tidak? Makanya ada tim. Nanti yang mumpuni di segi IT bisa saling membantu. Bu Ima nanti next akan belajar bagaimana membuat Jawi Kamis bisa di-upload di-download di Play Store. Nah, itu juga akan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Demikian Pak dari saya. Jadi non-digitalnya sementara ayo kita ganti menjadi digitalisasi karena kita adalah agent of change. Jadi harus pindah ke digital. Sementara itu dari saya. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi Bu ya. Apakah ini dari Zikrullah Hakam? Izin bertanya, kalau inovasi aplikasi untuk sekolah apa bisa dimasukkan? Bisa. Bapak misalkan SD Negeri 1 Bendosari, kemudian masuk ke Play Store, bisa di-download oleh siapa saja yang membutuhkan akses inovasi Bapak. Ada tanya jawabnya di sana, ada nomor teleponnya tadi, ada link YouTube-nya mungkin, ada Instagram-nya yang bisa di DM, Bapak Ibu bisa bertanya tentang inovasi itu, sangat bisa. Itulah parameter 3 Bu Ima. Wah, nanti siapa Pak itu? Diajari ya Pak saya ya. Saya ada 6 ini yang belum digital Bapak, jadi nanti saya mau bikin aplikasi kayak gitu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Demi atas jawabannya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membuka pikiran Bapak dan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Dan silakan bergabung jika mempunyai inovasi-inovasi terbaru di sekolahan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mendukung Dinas Pendidikan ini menjadi nomor 1 ya. Mari kita dukung dan mari kita bantu untuk mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru di Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Malang. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai hampir 2 jaman lebih kegiatan ini. Ini sudah berakhir. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas nanti kita bisa sharing-sharing di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan luring. Baik Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih. Mungkin dari pemateri silakan memberikan sepatah 2 kata untuk memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi memberikan sebuah inovasi-inovasi terbaru agar Bapak Ibu lebih semangat kembali. Silakan. Oke, Bapak Ibu, karena kita sebagai guru atau insan pendidik tentu saja kita harus mengedepankan moto agent of change. Perubahan-perubahan itu tentu saja akan membawa dampak positif untuk peserta didik dan layanan kita kepada bangsa dan negara. Kalau bukan kita yang melayani bangsa dan negara kita dari hal-hal kecil kelas kita, siapa lagi? Tetap semangat, salam inovatif. Salam inovatif. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Demi dan Bapak Susilo. Saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi-materinya, ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Baik, sekarang untuk mengakhiri pada sosialisasi kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita foto bersama untuk sebagai bukti inovasi terbaru juga. Baik Bapak Ibu, persilakan. Bagi yang tidak menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama ya Bapak Ibu.
Bu Ima, link presensinya sudah di-share? Ya, siap Bapak Ibu. Nanti setelah kita foto bersama, kita akan bagikan link presensinya ya. Oke, sekarang kita silakan Bapak Ibu nyalakan kameranya. Ini banyak yang belum menyalakan kameranya. Juga anggota DPR ini kita. Apa? 1, 2, 3. Salam kreatif. Bentar. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebentar, sepertinya ini ada lagi. Foto yang pakai background Bu Ima? Ya, ini Bu, ini sudah pakai background ya. Ya. Ini banyak yang belum menyalakan kameranya. Sebentar. Malu-malu itu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan nyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga sosialisasi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, akhirul salam, saya sebagai moderator di sini apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, link presensinya saya akan kirim di ini, jangan keluar dulu karena saya akan meng-share link presensinya. Silakan diisi ya Bapak Ibu. Nanti juga di grup saya akan memberikan link presensinya juga. Apakah sudah ada? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, silakan Bapak Ibu. Nanti juga di grup inovatif saya akan mengasih linknya, silakan. Silakan diisi daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu, silakan jika sudah mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk log up, tidak apa-apa. Karena kegiatan pada pagi hari ini sampai siang kita sudah selesai.